Sembari kita nantikan, kita bacakan di SMS Ustadz ya. Dari Bapak Nasrul yang ada di Papua. Ada yang bilang Ustadz kalau zakat itu tidak perlu memenuhi syarat nisab zakat. Padahal ada hadis yang menerangkan tentang nisab zakat emas, ternak, pertanian. Kapan hukum zakat tanpa nisab ini diterapkan dan kapan juga hukum zakat dengan nisab ini diterapkan, Ustadz? Bagaimana praktek di masa Khulafaur Rasyidin? Iya, jadi zakat ini memang merupakan pemasukan operasional, kalau istilah kita itu ya masyarakat Islam. Sehingga di sana itu namanya ada Baitul Mal. Terutama Baitul Mal itu ya diisi dari zakat-zakat itu, dari zakat itu. Maka ada yang namanya amil. Yang amil itu orang yang ditugasi untuk mengatur keluar masuknya zakat, bahkan mendatangi kepada orang-orang yang wajib zakat itu didatangi. Nah, sehingga pernah pada suatu saat sampai ketika Rasulullah SAW itu baru pulang dari bepergian lalu masuk ke dalam rumah, dibukakan pintu oleh Aisyah, dilihat di jari Aisyah itu ada cincin. Ditanya oleh Nabi, apa itu wahai Aisyah? Ini cincin dari perak ya Rasulullah untuk menyenangkan engkau. Apa sudah kamu zakati? Belum. Belum. Apa kamu mau memakai cincin dari neraka, api neraka itu? Lah, di situ lalu kita ambil pengertian. Cincin yang bahannya dari perak, yang perak itu di bawah harga emas, itu saja Nabi suruh menzakati. Disuruh dizakati, harganya berapa? Harganya berapa kita tidak tahu, tapi kalau dilihat cincin dari perak itu ya tidak terlalu mahal gitu. Nah, kemudian yang kedua juga ada seorang ibu yang lewat di hadapan Rasulullah SAW itu menggendong anaknya yang masih kecil, sedangkan anaknya itu memakai gelang emas itu. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai ibu, apa yang dipakai oleh anakmu itu? Ini gelang dari emas ya Rasulullah. Apa sudah kamu zakati? Belum. Apakah kamu mau anakmu memakai gelang dari api neraka? Wah, si ibu tadi lalu mengambil gelang anaknya tadi lalu dilemparkan. Artinya sebelum dizakati dia tidak akan pakaikan itu. Nah, anak yang kecil memakai emas itu kira-kira beratnya berapa? Beratnya ya mestinya tidak banyak, karena anak kecil yang memakai. Itu saja Nabi sudah menyuruh untuk menzakatinya. Memang di samping itu juga ada banyak hadis, banyak hadis tentang adanya zakat-zakat yang pakai nisab, ada zakat pertanian, ada zakat temuan, ada zakat-zakat yang lain itu ada rincian-rinciannya itu. Yang semuanya itu supaya ditunaikan, yang itu pada saat Rasulullah, pada saat Amirul Mukminin itu memang menjadi istilahnya kas negara untuk kepentingan operasional masyarakat di situ, menjalankan pemerintahan di situ. Kalau sekarang kan kita berada di negara bukan Islam, pajak. Tapi bagi orang Islam, di samping pajak sebagai kewajiban kepada negara, juga ada kewajiban kepada agama, yaitu zakat itu, zakat itu. Lah, sehingga di zaman Rasulullah, di zaman Khalifah itu memang ada namanya Baitul Mal itu ada karena memang pemerintahan pada saat itu diatur oleh Islam, sehingga kalau bukan orang Muslim dalam perlindungan Islam itu membayar jizyah itu. Kalau sekarang ya membayar pajak karena bukan orang Muslim, dia tidak kenal zakat itu tidak kenal, maka dikenai. Itu namanya jizyah itu. Istilahnya ya pajak kalau sekarang itulah begitu. Sehingga memang pajak-pajak
Kalau dulu itu kepada orang yang bukan orang Islam di negara Islam, gitu. Tapi pada waktu dulu, gitu. Kalau sekarang ini kan kita bukan di negara Islam, ya ada pajak, ya ada zakat itu. Maka zakat juga harus ditunaikan sebagai kaum muslimin, sebagai orang Islam. Pajak karena kita berada di negara Indonesia ini ya harus kita tunaikan dua-duanya itu, begitu. Ya, gitu.